Hai, perkenalkan nama saya Romangelina Lubis dengan NIM C0E025021. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, dan penggolongan pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel. Yang pertama adalah stelsel nyata atau real, merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Dengan begitu, penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Yang kedua adalah stelsel anggapan, merupakan pengenaan pajak yang didasarkan oleh undang-undang. Dan yang ketiga adalah stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Yang kedua adalah kendala dalam pemungutan pajak. Yang pertama adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat membayar pajak. Yang kedua adalah database yang masih jauh dari standar internasional, padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Yang ketiga adalah kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Yang ketiga adalah bentuk perlawanan pajak. Bentuk perlawanan pajak yang pertama adalah perlawanan pajak secara pasif. Adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, serta sistem pemungutan pajak yang tidak tepat. Yang kedua adalah perlawanan pajak secara aktif. Adalah semua usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditunjukkan terhadap pemungut pajak atau fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Ada 3 bentuk perlawanan aktif. Yang pertama, menghindari pajak atau tax avoidance. Yang kedua adalah pengelakan pajak atau tax evasion, dan yang ketiga adalah melalaikan pajak. Selanjutnya yang keempat adalah pihak yang terkait dalam perpajakan. Yang pertama adalah pemerintah atau fiskus, yang kedua adalah pengadilan pajak, yang ketiga adalah pemotongan atau pemungutan pajak, yang keempat adalah konsultan pajak, dan yang kelima adalah wajib pajak. Yang terakhir atau yang kelima adalah penggolongan pajak. Penggolongan pajak yang pertama adalah berdasarkan sifatnya, yaitu subjektif. Pajak ini adalah jenis pajak yang memperhatikan kondisi pribadi dari orang yang membayar pajaknya. Yang berikutnya adalah objektif. Pajak ini adalah pajak yang hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak. Selanjutnya adalah penggolongan pajak yang kedua berdasarkan cara pemungutannya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, pajak langsung. Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dilimpahkan ke pihak lain. Dengan demikian, pembayaran pajak ini dapat diwakili kepada pihak lain. Pajak tidak langsung juga tidak dapat memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Dan penggolongan pajak yang ketiga adalah berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang pertama, pajak negara atau pajak pusat. Pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat untuk membiayai APBN dan digunakan untuk pembangunan negeri. Yang kedua adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan bisa digunakan untuk pembangunan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah terdiri atas yang pertama, pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lain.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Sistem atau stelsel pemungutan pajak terdiri dari stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Dalam praktiknya, Indonesia menggunakan self-assessment system. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.